Dalam universe sinematik ini, kamu tidak akan tahu siapa yang akan muncul berikutnya. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 cameo terbaik dalam Marvel Cinematic Universe. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada kemunculan aktor dan karakter yang tidak kita duga. Nomor 10, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark, The Incredible Hulk. You know, I hate to say I told you so, General, but that Super Soldier program was put on ice for a reason. Film ini mungkin berjudul The Incredible Hulk, tapi Tony Stark lah yang mencuri perhatian hanya dalam sebuah adegan post-credit yang sebentar. Ketika General Ross berusaha melupakan masalahnya dengan minuman beralkohol berwarna hijau, dia terkejut melihat Stark dalam bar yang sama. Sebagai tambahan dari one-liner yang lucu, Stark memberitahu sang jenderal kalau dia sedang membentuk tim dengan beberapa orang lainnya. Dengan Iron Man tayang 1 bulan sebelum film ini, para fans tahu kalau film Avengers pastinya akan muncul. Adegan tersebut membenarkan kalau kejadian crossover ini akan berkelanjutan, dan kita meninggalkan bioskop sambil berhayal tentang film berikutnya yang akan muncul. Who's we? Nomor 9, Jeremy Renner sebagai Hawkeye, Thor. Barton, talk to me. You want me to slow him down, sir? Kalau personil Avengers yang pertama entah mulai dengan filmnya sendiri atau memainkan peran pendukung yang sangat berarti untuk bisa masuk dalam film yang dirilis di tahun 2012 ini, Hawkeye hanya membutuhkan sebuah cameo dalam film Thor. Dia mungkin tidak mendapat yang terbaik, tapi yang pasti dia membuat sebuah impresi yang besar. Ketika Thor melawan S.H.I.E.L.D., Phil Coulson memanggil penembak terbaiknya. Walau wajahnya disembunyikan, orang yang membaca komiknya pasti bisa menebak kalau itu adalah Clint Barton berdasarkan dari pilihan senjatanya. Dengan pandangan mata burung, Barton bersiap-siap untuk menembak. Namun, saat Thor tidak bisa mengangkat palunya, Hawkeye harus menunggu untuk memperlihatkan kemampuan memanahnya. Alright, show's over. Ground units move in. Nomor 8, Danny Pudi sebagai Comtech nomor 1, Captain America The Winter Soldier. MCU memiliki hubungan yang menarik dengan seri komedi Community. Awalnya, aktor Danny Pudi yang bermain sebagai Abed dalam sitcom itu muncul dalam Captain America The Winter Soldier sebagai teknisi yang bertemu tim Cap. Excuse us. Kemudian, dalam Captain America Civil War, aktor Jim Rash muncul sebagai MIT faculty member. That took my breath away. Tony, so generous. So much money. Wow. Kedua film Captain America ini disutradarai oleh kakak beradik Anthony dan Joe Russo yang sebelumnya mengerjakan beberapa episode dari Community termasuk episode The Pilot. Selain itu, Donald Glover alias Troy Barnes memainkan peran penting dalam Spider-Man Homecoming. Mungkin inilah yang dimaksud Abed dengan 6 episode dan sebuah movie. Nomor 7, Mark Ruffalo sebagai Dr. Bruce Banner, Iron Man 3. You with me? I was, yeah. We were at You actively napping? Bromance antara Tony Stark dan Bruce Banner merupakan salah satu sorotan dalam The Avengers. Walau kita akan senang untuk melihat lebih banyak dinamik dalam Iron Man 3, kita cukup puas dengan cameo yang tidak terduga ini. Film ini dibuka dan ditutup dengan narasi dari Stark. Who said that? What does that even mean? Doesn't matter. I said it because he said it. Meskipun tidak jelas kepada siapa dia menyampaikan itu. Dalam adegan post-credit yang lucu ini, terungkap kalau dia menyampaikan seluruh kejadian ini kepada temannya di Avenger. Stark nampaknya tidak pandai dalam bercerita karena Banner tertidur dari awal sampai akhir. Walau Stark terlihat kesal, seperti Banner tidak peduli. Dan dengan masalah emosinya, seharusnya Banner lah yang diterapi. I'm sorry. I'm not that kind of doctor. I'm not a therapist. It's not my training. So? I don't have the... What, the time? Nomor 6, Seth Green sebagai Howard the Duck, Guardians of the Galaxy. Tentunya Marvel telah berkembang jauh dari film bioskop pertamanya, Howard the Duck. Adaptasi tahun 1986 ini merupakan kegagalan yang sangat besar, sampai-sampai kamu akan berpikir MCU akan menjauh dari Howard dengan cara apapun.
tapi dia malah muncul secara tidak terduga di Guardians of the Galaxy. Dan itu luar biasa. Tempat The Collector penuh dengan easter eggs, tapi beberapa sangat mencolok seperti bebek pemabuk yang satu ini. Kejutan dalam cameo ini adalah sang pengisi suara di balik Howard tidak lain adalah Seth Green, yang mengulang role ini lagi di Guardians of the Galaxy Volume 2. You know what they say, you're out of luck until you've gone duck. Cameo ini melakukan hal yang tidak mungkin, membuat kita menginginkan sebuah reboot dari Howard the Duck. Nomor 5, Nathan Fillion sebagai monster tahanan, Guardians of the Galaxy. Check out the new meat. Kadang cameo yang paling kocak adalah cameo yang tidak kamu sadari. Setelah mendarat di Kiln, Star-Lord bertengkar dengan monster biru. Untungnya dia memiliki sebuah pohon dan rakun yang bisa bicara di pihaknya. Kami jamin kamu tidak tahu kalau suara di balik tahanan CJ ini adalah Nathan Fillion yang muncul dalam film yang disutradarai oleh Sean Gunn sebelumnya, Slither dan Super. Fillion juga cukup terkenal sebagai ikon sci-fi Malcolm Reynolds dalam Firefly, membuatnya cocok ketika masuk dalam universe Guardians. Meski dia tidak kembali dalam volume 2, setidaknya dia sudah memiliki cameo ini. Nomor 4, Matt Damon sebagai aktor Loki, Thor Ragnarok. Fool, you didn't listen. I'm sorry. Lady Sif, get help! Ben Affleck mungkin menjadi Batman dan Daredevil, tapi Matt Damon adalah Loki. Ya, kurang lebih begitu. Salah satu momen terlucu dalam MCU, Thor kembali ke Asgard, di mana Loki bergaya sebagai ayahnya, Odin. Tried to rule Earth. They'd be lucky to have you. I'm sorry about that thing with the Tesseract. Loki telah menulis kembali sejarah melalui teater, menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang dipuja yang mati secara terhormat. Jika itu masih kurang egois, sang aktor yang memerankan Loki terlihat sangat mirip dengan Matt Damon. Cameo ini sangat lucu sampai-sampai banyak orang yang melupakan kalau kakak dari Chris Hemsworth, Luke, bermain sebagai Thor. Kita akan senang untuk melihat Matt dan Luke memperagakan kembali semua dari Thor: The Dark World. Build a statue for me. We will build a big statue for you. With my helmet on, with the big bendy horns. Nomor 3, Lou Ferrigno sebagai The Hulk Security Guard, The Incredible Hulk. Hey pal, I got a delivery on 5. I don't think you have anybody up here. Baik kamu memilih penggambaran dari Edward Norton atau Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner, kita semua bisa setuju kalau Lou Ferrigno akan selalu mendapatkan tempat spesial dalam sejarah Hulk. Sebagai tambahan, untuk memainkan si raksasa hijau yang suka mengamuk dalam TV selama beberapa tahun, Ferrigno telah berkontribusi untuk suara dari Hulk dalam beberapa interpretasi bioskop. Ferrigno juga mendapat kesempatan untuk berada di dalam kamera sebagai petugas security yang disogok oleh Bruce dengan pizza. Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya Ferrigno bermain sebagai petugas penjaga dalam film Hulk karena dia terlihat bersama Stan Lee dalam adaptasi tahun 2003-nya. Nomor 2, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Iron Man. Sekarang, MCU telah melewati ulang tahun ke-10-nya. Dan ketika kita menonton film baru, kita mengantisipasi beberapa cameo epic dan adegan post-credits. Namun, ketika Iron Man memasuki bioskop pada tahun 2008, kebanyakan penonton tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, kamu bisa bayangkan bagaimana hebohnya berada dalam bioskop ketika Samuel L. Jackson muncul sebagai Nick Fury di menit-menit terakhir. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Seakan kehadirannya masih kurang, cameo ini mendapat gelar legendaris ketika Fury menyebutkan soal Avengers. Adegan ini tidak hanya memberi standar baru untuk adegan post-credits, tapi juga menepati janjinya soal Avengers 4 tahun kemudian. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Find the form that best suited you, and this is the thanks I get? You really need to grow up. Somebody's home, Scott. What's going on down there, Sam? It's the Falcon. Perhaps you prefer one of your new companions, given that you seem to like them so much. Oh, this is much better. Whoa. Costume's a bit much. Nomor 1, Stan Lee, berbagai film. Hey, Gary! How you doing? Marjorie, how are you? How's your mother? Bagaimana bisa kita memberikan posisi teratas selain kepada Stan Lee?
Bahkan sebelum ada MCU, ikon buku komik ini dikenal sering muncul dalam film-film Marvel. Meski kita jadi terbiasa dengan kehadirannya, itu tidak membuat cameo-nya buruk. Baik dia bermain menjadi orang yang dianggap sebagai Larry King atau seorang penjudi akut, kehadiran Lee selalu disambut. Ada yang mengatakan kalau semua karakter MCU-nya adalah orang yang sama, secara rahasia bekerja sebagai informan The Watcher. Berbagai cameo dari Lee secara teknis membuatnya untuk menjadi bintang terlaris dalam box office lokal, melampaui Nick Fury, Samuel L. Jackson. Please, kind sir, do not cut my hair. No! Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.